di kawasan hutan itu, dia kan sekaligus sebagai pengaman dari hutan itu. Nggak mungkin terjadi sengketa kita. Sekarang loh ya, kalau dulu iya. Nah, luasannya berapa? Nah, luasan itu kan karena kita melibatkan desa sekitar, ya. Iya. Kan udah dipotong tadi, ada LMDH itu kan ya. Betul. Saya kenal baik itu yang di Batang ini, ketua LMDH-nya ya, karena masuk di situ kan. Iya. Nah, tentu dan ada obrolan ya, obrolan bisnis lah ya gitu ya, sehingga dia bantu kita sepenuhnya itu. Nah, kalau terjadi apa-apa, itu kan desanya, kepala desanya sama ketua LMDH-nya yang akan menghimbau masyarakatnya sendiri. Iya. Gitu. Betul. Toh pekerjanya nanti itu juga masyarakat desa. Ngapain kita ngambil tenaga kerja dari luar? Untuk mengambil tenaga kerja dari luar itu kan kita butuh transportasinya, butuh dan banyak kan. Tapi kalau masyarakat sekitar, kita kan nggak perlu biaya transportasi itu. Kalau mau ya kerja di sini sesuai dengan Nakertrans itu ya, kerja 7 jam per hari atau 8 jam per hari. Kalau 8 jam berarti sesuai dengan aturan Nakertrans aja. Kalau 8 jam berarti 5 hari dalam seminggu. Kalau 7 jam berarti 6 hari dalam seminggu kan gitu kan. Di luar itu berarti nanti ada lembur kan gitu kan. Iya. Nah, kira-kira gitu. Saya mau menjawab kemungkinannya sekarang kecil kalau terjadi sengketa. Kalau dari awal iya mungkin. Tapi ketika kita masuk, mereka akan tahu bahwa oh, kita induknya adalah misalnya PT Madani. Perhutani memberikan ke Madani. Oh, Madani Perhutani kemarin juga kerjasama dengan LMDH. Desa mana itu? Kalau di Batang kan Desa Kambangan. Oh, Desa Kambangan. Nanti ngobrol tuh kepala desa, LMDH, Perhutani kita. Mau nggak? Pemegang saham tertinggi nanti Madani. Mau, orang dia nanti nggak usah ngeluarin biaya lagi. Yang lain kan kita. Gitu. Tapi ingat bahwa itu 100% kuasa penuh kita. Kenapa? Saham kita 90% tuh. Itu kira-kira. Gitu ya. Nah, terus nanti lokasi tadi gimana itu? Nah, kembali yang tadi, saya udah jawab ya. Tidak mungkin terjadi sengketa itu. Polanya begitu. Iya. Sekarang lo ya, karena ada kerjasama tadi. Yang kedua, kalau programnya, konsepnya pengen seperti owner saya, dia kan ingin menguasai beberapa titik di Jawa Tengah. Gitu kan ya? Iya. Dia ingin bersaing dengan Kemenpar kemarin. Kementerian Pariwisata kan cuman bikin dari Magelang ke Adi Sumarmo 20 titik lokasi Kemenpar. Kebetulan staf ahli Kemenparnya teman saya sendiri itu, teman saya gitu. Dia bilang, Mas, bikin aja nggak apa-apa gitu. Kalau pemerintah kan ini Kemenpar, swasta lah, swasta boleh-boleh aja. Kan kita bersaing sih kayak model di Puncak Bogor itu, karena ada taman safari, ada taman wisata matahari, ada apalagi itu Cimory, taman bunga, ada banyak kan di sana. Iya gitu. benar. Ada kalau sampai ke Cipanas itu namanya Taman Bunga Nusantara. Bikin aja, gitu nggak apa-apa. Kita kan ingin meramaikan wisata nih, ekoturism, ya bilang gitu, nggak apa-apa gitu. Dan jangan satu. Nah itu konsepnya matching sama bos saya gitu. Owner saya kan pengen menguasai Jawa Tengah kan. Nah, bikinlah destinasi wisata yang istilahnya satu bendera itu. Kayangan 1, kayangan 2, kayangan 3 dan seterusnya gitu. Oh, ternyata milik grupnya Okta semua gitu. Kira-kira gitu. Nah, dimulainya, kalau pengen cepat, ini yang mesti sampaikan, dimulainya dari Batang dulu gitu kira-kira. Kalau mau lo ya, berarti kalau Batang mau, udah oke, kita buka lagi tempat lain. Oh, ternyata ini masih yang dari Batang, anak perusahaan Batang juga. Oh, anak perusahaan ini sudah sampai Wonosobo, sudah sampai Magelang, sudah sampai Purworejo dan seterusnya. Nah, itu nanti kan kita semua yang kuasai itu. Nah, itu tuh tawaran pertama. Nah, tawaran kedua, kalau dia memang udah pilih mana tadi Salatiga, ya Salatiga. Kalau Salatiga berarti ngurusnya ya dari awal gitu. Kalau dari awal ya biayanya ya kira-kira kalau dari awal sekitar 700-an gitu ya, 700 jutaan ya. Gitu, Oke. Ya.
Terus itu nanti kerjasamanya berapa persen itu? Maksudnya per 10 hektar itu dapat misalkan 90% dipegang sahamnya oleh si teman saya ini, atau berapa persen biasanya? Kita harus perjuangkan 90% kita omset. Oh, Kalaupun ya itu kan konsep saya dengan owner kemarin. Pak ya, Arif gimana menurut Pak Arif? Omset atau net profit? Kalau saya omset, Pak. Pertama, orang tidak curiga kita memanipulasi, merekayasa laporan keuangan. Dia tahu kok. Itu satu. Kedua, sesungguhnya yang kerja kan kita juga, Pak. Itu mereka kan hanya memantau. Memang kalau desa melalui LMDH, masyarakat kan memang kita pekerjakan, tapi kan manajemen kita gitu. Dia kerja aja, kita gaji aja. Gitu. Dia tahu gitu, oh keramaiannya segini, tahu gitu. Nah, lebih baik tahu ya. omset. Jadi tidak ada buruk sangka gitu. Ya. Kayaknya ramai kok cuma sekian gitu, kira-kira gitu. Dia tahu gitu. Jadi tidak ada pertanyaan lagi masalah tentang analisa keuangan. Gitu. Itu omset. Coba nanti. Harus tinggi. Coba nanti gini. Harus Berarti tinggi. kan saya paham nih. Berarti nanti dari omset. Nah, yang kedua, net profit. Net profit kita bisa lihat tuh. Rata-rata orang mintanya 30%, 40% gitu ya, kira-kira net profit. Iya. Net profit itu kan dari semua biaya yang dikeluarkan, diambil dulu misalkan harga pokok produksinya, keuntungannya berapa, itu yang dibagi gitu kan. Makanya dia minta tinggi gitu. Tapi itu ada ide nakal dari perusahaan ketika untungnya besar banget gitu. Nah, ketika besar banget, wah ini kita baginya anggaplah 40% gitu ya. Iya. Ke perhutani dan lain 40%. Misalnya keuntungan kita 2 miliar nih, 2 miliar ya. 2 miliar dikasih per bulan 40% ya ke perhutani. Itu kan gede banget itu. Nah, iya gede banget gitu. Padahal untuk membangun infrastruktur itu, ini infrastruktur ya, itu kan kita perlu modal yang harus balik juga, benar nggak? Ya. Nah, itu kan saya gitu. Nah, supaya modal kita balik, sebaiknya omset saja gitu. Kan kita harus balik dulu modalnya gitu. Ya. Kira-kira gitu. Nah, kalau omset itu kan misalkan ketika ini sudah operasional, ya sudah operasional, oh dari penginapan 50 unit gitu ya, kayak Batang itu kita mau bikin 50 unit. Dari 50 unit itu setiap hari bisa terisi semua nggak? Atau misalkan dalam satu bulan berapa yang terisi gitu? Anggaplah dari 50 unit terisi 50%-nya berarti, atau 20 unit lah gitu ya setiap harinya, atau 10 unit gitu, lebih kecil lagi misalnya. Rata-rata per hari terisi penginapan itu 10 unit. Berarti kalau satu bulan 10 kalikan 30, 300 unit kan kira-kira ditempatin itu. Ditempatin orang ya kira-kira. Dari 50 unit itu dalam satu bulan bisa dimanfaatkan orang hanya 300. Harusnya kan kalau rutin per hari satu penginapan satu orang per hari gitu kan ya. Kalau 50 dikali 30 berarti kan 1.500 kan. Penginapan itu dimanfaatkan. Nah, anggaplah per hari rata-rata 10 aja. Berarti penginapan 50 itu dalam satu bulan hanya bisa terisi 10 unit per hari kalikan 30 hari, 300 unit. Nah, 300 unit tuh anggaplah kalau satu unitnya 300.000 per malam gitu ya. Berarti 300 unit dikalikan 300.000. Kira-kira gitu ya. Itu kan omset. Ya enggak? Nah, omset itu anggaplah hitungannya misalkan gampangnya 1 miliar gitu ya. 1 miliar. 1 miliar itu 10%-nya kita kasih ke perhutani, LMDH dan seterusnya. Tapi 90%-nya itu kita gitu. Kira-kira gitu. Oke. Nah, saya memilih itu kenapa? Supaya tidak ada
nanti ribet. Kok untungnya cuma dikit sih, tapi kalau omset kan dia tahu juga sih. Iya, sebenarnya tahu juga. Padahal omset itu juga sesungguhnya bisa, manajemennya bisa kita atur kan. Karena ada beberapa yang mungkin ada ya dikelola yang mereka tidak tahu bahwa itu adalah income. Ada beberapa gitu. Iya. Nah, Nanti transparansinya di kelebihan belakang dari lah itu. omset. Oh, Nah, tentu itu kan tadi ada lobby-lobby yang kuat ya, supaya perhutani mau itu omset. Itu kan kita menjelaskannya harus detail, rasional. Oh ya, saya itu aja, saya tertarik itu. Gitu. iya. Nah, di beberapa tempat lain itu masih net profit. Nah, tapi saya nggak mau kalau 40%. Kita harus nego itu. Kalau bisa ya apakah 20%, 25% gitu. Dari 40 ya, rata-rata dia minta 40 kan. Nah, kita nego lagi itu. Nah, itu saya muncul di situ untuk lobby mereka gitu, Okta, kira-kira. Selain KSO, juga masalah dividen saham tadi kan. Gitu. Iya. Nah, kembali yang tadi itu referensinya Okta. Kalau ingin menawarkan dari batang dulu boleh, batang oke, berarti kita dapat satu cepat gitu ya. Terus kemudian setelah 3 bisa nggak? Setelah 3 kita urus lagi. Kita udah urus batang, sudah operasional, ini kan tinggal operasional. Iya. Baru urus perizinan untuk mana setelah 3. Baru Gunung Muria yang tadi saya bilang. Gunung Muria itu ramai itu. Di sana kan ada ziarah Gunung Muria ya, Sunan Muria ya. Iya. Pernah dengar Sunan Muria? Itu ramai itu. Itu ramai. Nah, di sebelahnya itu kita manfaatkan ziarah di Gunung Muria itu ternyata kan berbatasan dengan areal lahannya perhutani. Nah, kita minta areal yang dekat situ yang sudah dibuka perhutani tapi tidak jalan. Kenapa yang harus dibuka? Karena kita membuka lahan itu mahal, Okta, biayanya dan clearing itu. Iya. Nah, tapi kalau itu sudah operasional tapi nggak jalan atau kolaps, merugi, kita masuk seolah-olah kita penyelamat. Nah, jadi kita nggak usah buka misalnya 5 hektar. Coba kita membuka lahan 5 hektar, itu biayanya berapa? Coba Okta hitung kira-kira, prediksi estimasi aja. Land clearing aja ya, 5 hektar itu ya, land clearing aja nih, termasuk pembangunan ya ala kadarnya, sarana prasarananya, parkir, terus kemudian parit gitu ya, jalan diperkeras, itu tidak kurang dari mungkin 500 juta sampai 1 miliar itu. Iya. Benar nggak? 5 hektar loh ya. Daripada kita mengeluarkan biaya untuk land clearing dan lain-lain hampir 1 miliar, kan mending kita mengakuisisi perusahaan yang udah jalan tapi kolaps. Iya. Perhutani dengan LMDH yang dia jalan di tempat, kayak batang itu kan jalan di tempat. Kita masuk, boleh nggak? Boleh. Tapi nanti pas diakuisisi nantinya ya. Kita tidak usah memberikan kompensasi atas biaya yang udah dikeluarkan. Yang ini off the record ya, ini kan strategi politik, namanya politik dagang gitu. Jadi kita bukan pengen yang 5 hektar, tapi kita pengen 50 hektar nanti. Nah, dimulai dari 5 hektar itu. Izin masuknya itu. Kalau kita anggaplah sekitar 700-800 juta gitu ya, untuk menguasai total berapa, areal 20, 30, 40, 50 hektar nantinya. Ini kan udah dibuka 5 hektar. Kita tidak usah mengeluarkan biaya untuk 5 hektar, tapi kita udah menguasai 5 hektar sampai 30 hektar sampai 50 hektar mungkin begitu atau lebih. Nah, izin konsesi itu untuk itu sesungguhnya. Nah, saya itu sesungguhnya obrolan saya dengan owner gitu. Sebenarnya kita gratis-gratis juga sih Pak Arif gitu. Izin konsesi itu kompensasinya di situ. Bahwa sesungguhnya kita nggak mengeluarkan biaya untuk land clearing, untuk pembangunan sarana prasarana awal. Makanya kita perlu itu, walaupun katakanlah dia merugi, kita perlu karena kita nggak usah lagi mengeluarkan biaya awal kan. Coba bayangkan kalau kita dikasih yang virgin forest,
lahan yang masih perawan gitu. Iya. Pasti kita kan membuka untuk pintunya dulu, jalannya dulu, terus kemudian kita bikin semacam campnya dulu gitu ya, penginapan dulu gitu ya. Betul. Sarana prasarana itu mahal gitu, hitungan dalam bisnis ya. Daripada kita keluarkan untuk itu, kan mending untuk izin konsesi dan kita mengakuisisi tadi gitu. Pola pikirnya begitu ya. Iya. Oke. Itu kira-kira yang bisa saya Jadi sampaikan. pertama nanti 5 hektar nanti pertama. Tapi saya tetap mau tanya bisa, yang ini nih. bisa 5 hektar, bisa 13,5 hektar, bisa 20 hektar. Kita lihat tuh. Kan itu ada yang namanya RKT. RKT itu rencana karya tahunan. Yang ditandatangani sama ADM itu kan hutan produksi ya. Hutan produksi yang sudah tidak produktif. Bukan hutan lindung ya. Orang kan kemarin banyak yang nanya juga ke saya, Pak Arif, itu hutan lindung? Ya bukan, saya ini orang kehutanan. Masa hutan lindung dipakai untuk warna wisata? Ya nggak boleh lah, saya bilang gitu. Itu konservasi, untuk konservasi nggak boleh. Yang kita pakai ini, yang difungsikan itu adalah hutan produksi yang sudah tidak produktif. Ya. Gitu. Kalau kita buka alih fungsikan ke warna wisata, contoh dia meneres ya, meneres getah pinus. Iya. Katakanlah itu pohonnya pinus, kan ada getahnya itu diambil. Betul. Ketika sudah tidak produktif, masih produksi tapi secara ekonomis tidak produktif gitu. Berapa dia menghasilkan? Misalkan, per bulan dia hanya menghasilkan 1 juta sebanyak itu. Nah, kalau misalkan kita kelola pakai warna wisata, kita bisa menghasilkan lebih dari 1 juta nggak? Oh, ternyata bisa. Berarti itu dialihfungsikan dari hutan produksi tadi ke hutan wisata. Kita masuk. Nah, prosesnya kan begitu kan? Iya.